Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya mengikuti pembelajaran pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun, dan semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada dan memberikan kesehatan agar kita bisa bertemu dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu akidah akhlak, yang nantinya kita akan membahas mengenai ragam akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, di sini saya akan share screen mengenai materi kita. Oke, langsung saja ya. Nah, ragam akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apa sih akhlak itu dan akhlak terpuji maupun akhlak tercela? Nah, akhlak merupakan berasal dari kata akhlak yang merupakan jamak dari khulku, yang kalau berasal dari bahasa Arab yang artinya budi, tabiat, ataupun adab. Nah, jadi akhlak ini merupakan suatu kebiasaan atau sifat yang sudah tertanam pada diri kita, atau merupakan suatu kebiasaan pada diri seseorang. Nah, itu merupakan akhlak. Kemudian akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, akhlak terpuji apa? Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh agama yang sesungguhnya akhlak terpuji itu merupakan akhlak yang baik yang menyebabkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, maksudnya yaitu akhlak terpuji merupakan akhlak yang baik, di mana nantinya kita akan menyebabkan suatu kebahagiaan untuk kita di dunia maupun di akhirat, yang mana akhlak tersebut merupakan akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Nah, akhlak tercela merupakan kebalikan dari akhlak terpuji, yaitu akhlak tercela merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah, ya, oleh agama Allah gitu. Akhlak ini merupakan akhlak buruk yang merupakan sumber penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Dan ketika kita melakukan akhlak tercela ini, maka Allah tidak akan meridhoi apa yang kita lakukan. Oke. Nah, kemudian akhlak terpuji ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu amanah, kemudian yang kedua yaitu sabar, dan yang ketiga yaitu tabah. Langsung kita bahas bahwa yang pertama yaitu amanah. Nah, amanah itu apa? Ada yang tahu amanah itu apa? Ya, betul sekali. Amanah dalam bahasa Arab artinya titipan atau kewajiban, kepercayaan, kejujuran, kesetiaan. Jadi, amanah adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang, yang dititipkan kepada kita dari seseorang gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis amanah. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Nah, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya yaitu dengan kita menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang Allah senangi, Allah ridho.
itu merupakan menjalankan perintahnya seperti sholat, bersedekah, zakat, seperti itu. Dan menjauhi larangannya, yaitu dengan cara kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk yang menimbulkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Nah, biasanya amanah kepada manusia ini mencakup hubungan sesama manusia. Nah, sifat amanah berarti dapat dipercaya. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-cirinya itu dapat menepati janjinya, tidak berkhianat, perkataannya mengandung suatu kebenaran dan tidak berbohong. Ini merupakan amanah kita terhadap sesama manusia dengan cara kita berbicara atau menjalankan suatu amanah yang diberikan dari masyarakat kepada kita, kemudian kita melakukan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, manfaatnya di sini ada manfaat memegang sifat amanah tersebut. Nah, manfaatnya yaitu kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Nah, maksudnya ketika kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan dengan sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan kepercayaan khususnya biasanya dari orang lain, yaitu dari masyarakat kepada kita untuk apa? Untuk menjalankan amanah tersebut. Nah, biasanya orang yang menjalankan amanah itu akan dengan mudah dipercaya oleh orang lain gitu. Yang selanjutnya dicintai dan dihargai. Nah, dengan tadi itu, dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang lain terhadap kita dan kita menjalankannya dengan sifat amanah tersebut, kita akan lebih mudah dicintai dan dihargai oleh masyarakat maupun orang lain seperti itu. Yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan hidup yang berkah dan kebahagiaan. Nah, dengan kita menjalankan sifat amanah tersebut, hidup kita akan menjadi berkah. Kita akan dicintai oleh masyarakat, kita akan disenangi oleh orang lain, baik itu keluarga kita sendiri maupun masyarakat, bahkan kepada Allah kita akan dicintai begitu. Ya, sehingga hidup kita akan menjadi bahagia, tentram, dan menjadi berkah seperti itu. Nah, akhlak terpuji selanjutnya yaitu sabar. Nah, di sini sabar itu apa sih? Sabar itu merupakan kemampuan diri kita untuk menahan ketika kita mendapatkan godaan. Nah, itu merupakan sabar. Nah, macam-macam sabar itu yang pertama yaitu sabar dalam menunaikan ibadah. Ya, kita ketahui bahwa ibadah itu tidak mudah, ibadah itu capek, ibadah itu sulit. Tapi ketika kita menjalankannya dengan sabar, maka kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, teman-teman semua sudah tahu bahwa maksiat itu memang kesenangan yang sebenarnya. Akan tetapi kesenangan itu hanya sesaat. Dan apabila kita sabar ketika mendapatkan kita sabar untuk meninggalkan maksiat tersebut, maka kita akan terjauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian sabar dalam menghadapi masalah. Nah, biasanya kita selalu menggunakan amarah untuk menghadapi sebuah masalah. Namun ketika kita sabar, ketika kita ada masalah, kemudian kita sabar, itu semuanya akan menjadi tenang, gitu, akan menjadi tentram dan aman, gitu. Akan tetapi kalau kita tidak sabar dalam menghadapi masalah, ya justru sebaliknya kita akan dikuasai oleh amarah-amarah kita, gitu. Nah, perilaku terpuji yang ketiga yaitu tabah. Nah, ada yang tahu tabah itu apa? Ya, betul sekali. Tabah adalah tahan.
tahan menghadapi kondisi apapun yang tidak disenangi, ya, dengan ridho Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan tabah. Jadi, ketika kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar ataupun problem yang ada di hidup kita maupun di lingkungan kita, ketika kita bisa mengendalikan permasalahan itu dan kita bisa melawan semua kondisi apapun dalam hidup kita, nah itu dinamakan tabah, ya. Jadi tabah dan sabar ini merupakan suatu akhlak yang hampir mirip, ya, yang hampir mirip begitu. Namun kalau tabah ini disertai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keuntungan kita dalam menerapkan sifat sabar dan tabah ini yaitu yang pertama kita bisa mampu mengendalikan diri dari sifat amarah kita. Nah, kita tahu bahwa sifat amarah ini sangat-sangat berpengaruh dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa menahan amarah ini, nah hidup kita akan tidak tentram, hidup kita akan gelisah, dan bahkan kita akan sengsara dalam menjalani hidup kita baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Begitu. Yang kemudian yaitu memberikan ketentraman jiwa. Nah, dengan untungnya sifat sabar dan tabah ini, hidup kita akan menjadi lebih tentram, jiwa kita tenang, pikiran kita lebih terkendali seperti itu, ya. Jadi sifat sabar dan tabah ini juga dapat merefleksi jiwa kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang tentram seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja dan belajar, ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mempelajari akhlak tercela. Nah, ini tadi sudah, ya. Kemudian akhlak tercela. Akhlak tercela yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama yaitu kikir dan yang kedua yaitu kufur nikmat. Nah, apa sih kikir itu? Apa sih kikir itu? Ada yang tahu apa itu kikir? Ya, kikir merupakan suatu perbuatan seseorang untuk menahan dan tidak memberikan seseorang sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada seseorang yang pantas menerimanya. Nah, kikir ini merupakan mereka-mereka yang mempunyai harta, namun ketika dimintai untuk menafkahkan sebagian hartanya, itu mereka menolak. Nah, menafkahkan hartanya itu kan di jalan Allah itu bermacam-macam. Nah, antara lain yaitu ada zakat, infak, sedekah, berikan makan kepada anak yatim, piatu, dan lain sebagainya. Bahkan Allah pun berfirman, yaitu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Artinya, apapun yang kalian infakkan, maka Dia atau Allah akan menggantikannya. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, di sini kita ketahui bahwa seseorang yang memiliki sifat kikir ini biasanya mereka adalah orang-orang yang sombong. Karena mereka memiliki motif bahwa seseorang yang kikir itu adalah mereka yang cinta terhadap hartanya secara berlebihan, tanpa menganggap bahwa sebenarnya itu harta itu merupakan sarana ibadah kita. Nah, mereka mengira bahwa zakat, infak, bersedekah itu akan mengurangi hartanya. Padahal
Allah akan melipat gandakan kita ketika kita mendapatkan ketika kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, Allah akan melipat gandakan hartanya kepada kita, akan memberikan harta yang lebih kepada kita. Nah, seperti itu. Justru Allah akan memperluas rezeki kita karena mereka menganggap bahwa dengan kita memberikan hartanya kita kepada orang lain, mereka takut akan miskin, mereka takut uangnya hartanya itu akan berkurang, akan tetapi kita ketahui bahwa Allah lah yang penetap segala rezeki yang kita punya. Dan kita tahu bahwa sebagian dari harta kita merupakan harta milik orang lain. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa uang kita atau harta kita itu akan terkuras dengan kita memberikan kepada orang lain. Justru Allah akan melipat gandakan harta kita dari yang sebelumnya kita contohnya kita mempunyai satu harta, kemudian Allah bakal melipat gandakan harta tersebut menjadi 2 bahkan 10 harta yang akan kita dapatkan gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kufur nikmat. Apa sih kufur nikmat itu? Nah, kufur nikmat ini mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyalahgunakan, melalaikan atau memakainya untuk jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Kita telah belajar tentang kisah Korun, yang mana dulu Korun pada saat Korun miskin, Korun sangat rajin berdoa, rajin ibadah kepada Allah, dan di setiap doanya Korun meminta untuk menjadi seorang yang kaya raya. Kemudian karena keistiqomahan Korun dalam berdoa setiap hari untuk menjadi seorang yang kaya raya, maka Allah limpahkan harta kepada Korun sehingga Korun menjadi kaya raya. Namun ketika Korun sudah menjadi kaya raya, Korun lupa bahwa semua yang diberikan kepada Allah terhadap Korun itu hanyalah titipan. Akan tetapi Korun tidak memberikan hartanya atau tidak memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Gitu. Jadi Korun menyalahgunakan hartanya yang semata-mata bahwa hartanya tersebut ini merupakan hasil jerih payah Korun sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempunyai badan yang sehat namun tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, yaitu tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, namun digunakan untuk hal-hal yang buruk atau untuk kemaksiatan. Nah, kita tahu bahwa kita diberikan nikmat sehat kepada dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu agar kita dapat menjaga nikmat itu, nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita agar kita bisa menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Bahayanya apa? Bahayanya seorang yang kufur nikmat itu yang pertama hati akan mati. Nah, hati akan mati. Ini merupakan sesuatu yang sangat bahaya. Apabila hati kita sudah mati, maka kita tidak akan mengenal apa itu artinya bersyukur. Ya. Sedangkan kita tahu bersyukur yang itu sangat mudah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah itu kita sudah bersyukur, itu kita sudah merasakan bahwa apapun yang diberikan kepada kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara tidak langsung dengan kita mengucapkan alhamdulillah kita itu bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bersama kita. Seperti itu. Yang kedua yaitu bahayanya apa? Hilangnya rasa syukur terhadap Allah. Nah, itu tadi, hilangnya rasa syukur kita kepada Allah akan menimbulkan
suatu perbuatan yang tidak terduga oleh kita, bahwa kita akan menganggap bahwa semua yang diberikan kepada Allah itu berasal dari kita, dan kita tidak akan mengenal apa itu bersyukur. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini merupakan sesuatu yang bahaya banget buat kita, bahwasanya Allah telah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat, maka Allah itu akan menambahkan nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku atau azab Allah itu sangat pedih. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela, dengan akhlak yang tercela. Contohnya yaitu yang tadi ya, kikir dan kufur nikmat. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut sehingga kita dapat menjalankan akhlak-akhlak terpuji yang seperti contoh-contohnya tadi. Dengan begitu, ketika kita mengetahui bahwa akhlak-akhlak tercela ini sebenarnya perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, itu ya. Kita harus tahu bahaya-bahayanya apa, terus contoh-contohnya itu apa saja. Dengan kita tahu seperti tadi itu ya yang telah kita bahas, harapannya kita bisa meninggalkan apapun yang Allah tidak suka terhadap kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya, perbuatan itu. Ya, oke, baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan atau ada pertanyaan lain mengenai materi kita ini, yaitu ragam-ragam sifat akhlak terpuji dan akhlak tercela, kita bisa nanti diskusikan dalam grup WhatsApp atau Google Classroom ya. Oke. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.